Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Febi Fauzia, NIM A1F1211026, ruang 001, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme, bagaimana di Indonesia. Mari kita lihat cuplikannya. Tahukah Anda, dengan populasi muslim 207 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apakah wajah muslim Indonesia? Untuk mengetahui perspektif sosial keagamaan kalangan muslim Indonesia, pada akhir Maret 2016, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei di 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas muslim Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. 88,37% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35% berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dan lebih jauh lagi, dukungan kalangan muslim Indonesia terhadap Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3% menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 amat sesuai bagi Indonesia. 67,3% menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan? Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan, hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 hal yang berpengaruh signifikan atas potensi ini. 1. Pemahaman literalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. 2. Materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, pun golongan adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya adalah pandangan orang ternama tentang radikalisme yang ada. Assalamualaikum Abi Kures dan Mbak Nana. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dari perspektif tafsir Al-Quran, adakah ulama ahli tafsir yang diakui ilmunya yang menafsirkan bahwa jihad di dalam Al-Quran mengarah kepada peperangan atau memerangi non-muslim, sehingga itu menjadi rujukan bagi orang-orang berpaham radikal? Kata jihad dalam Al-Quran mempunyai banyak makna.
Salah satu kata jihad yang paling dini disebut dalam Al-Quran adalah berjihad dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Gunakanlah Al-Quran, gunakanlah argumentasi Al-Quran untuk memberantas, untuk meluruskan kesalahan orang-orang. Jadi tidak selalu jihad dalam Al-Quran berarti perang, berarti mengangkat senjata. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa ada kata-kata jihad dalam Al-Quran yang mengarah pada peperangan. Nah, satu hal lagi yang ingin kita garis bawahi, bahwa peperangan itu mengorbankan nyawa itu adalah jalan terakhir. Karena Islam ini damai. Sebelum berperang diajak untuk berdamai, mereka menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, harus disambut dan lain-lain sebagainya. Jadi jalan terakhir. Jalan terakhir. Kalau tadi konteksnya untuk memerangi non-Muslim, apakah kemudian ada terjemahan atau penafsiran Al-Quran yang memungkinkan orang? Sebenarnya tidak ada istilah memerangi non-Muslim. Yang diistilahkan oleh Al-Quran itu adalah memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Ya toh? Tidak dikatakan non-Muslim. Bisa saja sesama Muslim memerangi. Iya, bisa saja sesama Muslim. Itu diistilahkan oleh Al-Quran iqtatalu. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang Muslim yang bertengkar, bagaikan berperang, maka perbaikilah hubungan antar mereka, damaikan mereka. Kalau ada yang tidak mau damai, maka kamu boleh memerangi mereka. Memerangi di sini tidak harus mengangkat senjata. Kamu boleh menindak mereka sampai mereka kembali kepada ketetapan Tuhan. Oke.